Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wait Bob, gimana kabarnya nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita horor berjudul Langit Biru di Pendakian Gunung Salak 2013 yang ditulis oleh akun Twitter Rama Atmaja. Sebelum ceritanya lanjut, alangkah baiknya bantu support lembar misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya lembar misteri nggak akan berkembang, Bo. Ini juga nggak kalah penting, Bo. Jangan lupa support juga akun Twitter Rama Atmaja dengan cara follow akunnya, ya saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kuy, kita simak ceritanya. Peringatan dari sang penjaga wilayah, kakek cangkul. Itulah wujud asli makhluk itu, cu. Pulanglah, cu. Di sini bukan tempatmu. Hidupmu masih panjang. Masih banyak urusan yang harus kamu selesaikan. Pada tahun 2013, Ferdi dan beberapa temannya melakukan pendakian ke Gunung Salak 1 via Cidahu. Pada saat itu, Ferdi mengalami kejadian di luar nalar yang sulit dicerna secara logika oleh kebanyakan orang. Jumat malam pukul 19, selepas pulang kantor dan baru sampai rumah, Ferdi melihat teman-temannya sedang asik berkumpul, yang kebetulan depan rumahnya adalah tempat tongkrongan mereka. Sebagian dari teman seusianya itu, ada yang masih kuliah dan ada pula yang sudah bekerja. Di situ ada Danar, Eung, Agus, dan beberapa temannya yang lain. Di hari itu, Ferdi masih berumur 24 tahun. Dia yang waktu itu masih muda, namun terbilang sudah mapan, karena penghasilannya bisa dikatakan di atas rata-rata kebanyakan orang. Setidaknya bisalah jadi menantu idaman. Singkatnya, si Danar yang aktif sebagai anggota Mapala di kampusnya yang berada di daerah Jakarta Selatan, yang pada saat itu sedang nongkrong dan mulai sibuk dengan tas kerilnya. Ferdi pun bertanya, "Mau mendaki kemana, Bor?" "Mendaki Gunung Salak via Cidahu, Bor." "Yuk berangkat, nanti sekitar jam 2-an, ajak Eung," menjawab pertanyaan Ferdi yang diperuntukkan ke Danar. Ferdi diam untuk sejenak sambil berpikir. Salak lagi? Jujur, meskipun aku sudah pernah mendaki Gunung Salak beberapa kali, tapi gunung ini bisa dikatakan minim bonus di setiap trek pendakiannya, kecil-kecil cabai rawit. Berawal saat Ferdi masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dia dan 10 temannya mendaki. 5 masih SMP dan 5-nya lagi orang dewasa yang pada saat itu sudah kuliah. "Ayolah, Bor, Sabtu Minggu kita menikmati alam bebas. Tidak bosan apa di depan komputer kantor terus?" ucap Agus menimpali jawaban Eung. "Iya, oke, boleh. Berapa orang, Bor?" ucap Ferdi menyanggupi sambil bertanya balik. "Ya ini, kita semua," jawab Eung. Di saat itu, Ferdi lupa ingat ada berapa orang, antara 8 atau 9 orang. Lalu dia pun kembali berucap, "Ayolah, Bor, kita rileks sejenak." Alasan Ferdi mengiyakan ajakan itu karena sudah pernah mendaki ke Gunung Salak sebanyak 2 kali pada saat itu. Ferdi berpikir sejenak,
Masih ada waktu, karena aku memang sudah janji dengan teman yang lain di salah satu kafe di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Kedatangannya ke kafe itu untuk membahas rencana gigs yang akan Ferdi dan temannya adakan. Dia pun bergegas ke kafe tersebut. Lalu setibanya di kafe, Ferdi memesan dan minum bir sambil berdiskusi perihal membuat acara musik atau gigs itu, sambil menikmati live musik bergenre rock. Karena ingin mendaki dengan teman-teman di sekitar rumahnya, Ferdi pun langsung pamit sama teman-teman yang ada di kafe itu sekitar pukul 22. Sesampainya di rumah, waktu menunjukkan angka 23. Ferdi langsung menyapa teman-temannya itu yang kebetulan masih menongkrong di depan rumahnya. "Jadi ikut, Bor?" tanya Danar. "Jadi, Bor," jawab Ferdi. "Berangkat kita, Bor," jawab temannya yang lain. "Sebentar ya, aku mau prepare dan packing dulu," ucap Ferdi. "Oke, Bor, perlu bantuan tidak nih?" tanya Danar. "Tidak usah, Bor, slow aja," jawab Ferdi singkat. Tak butuh waktu lama, semuanya telah siap karena semua pelengkapnya mendaki sudah ada. Dengan membawa keril, dia pun keluar rumah, lalu bergabung dengan teman-temannya yang ada di depan rumahnya. Mereka pun mengecek ulang semua perlengkapan guna pendakian nanti. Dan dirasa semuanya telah siap, mereka pun mulai berjalan menuju terminal Kalideres. Waktu itu sudah pukul 1 dini hari, akan tetapi tetap saja mereka dapat bus yang berangkat jam 5 pagi. Hal itu karena ide dari Danar untuk berangkat jam sekian. Selama perjalanan, tidak ada kejadian ganjil sedikit pun. Dan Ferdi pun memilih tidur, karena dari semalam dia tak tidur. Diakibatkan sewaktu menunggu bus di terminal, botol cap orang tua menemaninya yang terbungkus plastik kresek berwarna hitam, lengkap dengan sedotan. Singkatnya, bus sampai Sukabumi pukul 9 atau 10 pagi. Lalu mereka menyewa angkot. Sesampainya di pos Cidahu, lantas sebagian orang mengurus simaksi dan sebagian lainnya mengecek ulang konsumsi. Saat itu, secara tiba-tiba Danar menitipkan sebuah bungkusan coklat pada Ferdi yang dia tahu kalau bungkusan itu ialah daun kering. Lalu Danar pamit untuk pergi mandi dan Ferdi pun berniat mandi pula. Di situ ada toilet yang membelakangi hutan, letaknya tepat di belakang pos pendakian. Pada saat itu, Ferdi merasakan kegerahan yang benar-benar gerah, sampai sekujur badannya basah karena keringat. Namun aneh, teman-temannya yang lain merasakan hawa yang berbeda. Mereka kedinginan. Ferdi langsung ke toilet, bergegas untuk mandi. Akan tetapi, saat baru sampai di toilet berniat mau mandi, dia melihat ada sosok kakek berpakaian serba hitam dengan celana sepanjang bawah lutut berwarna hitam pula, lengkap dengan ikat kepala berwarna hitam. Semuanya yang kakek itu kenakan berwarna hitam, dan sosoknya mirip seperti seorang petani di zaman dahulu, atau lebih persisnya zaman kerajaan. Sepintas saat Ferdi perhatikan dengan seksama, sosok kakek itu mirip seperti seorang dukun, dan kakek itu pun datang dari balik pepohonan besar, lalu mendekat ke arah Ferdi sambil membawa cangkul di pundaknya. Sosok kakek itu menghampiri Ferdi, berdiri di depan pintu toilet dengan tatapan sinis, melotot ke arah Ferdi. Lalu sosok itu pun berucap, "Jangan kotori tempat kami. Siapapun dia yang berkunjung ke wilayah kami,
maka dia harus ikuti peraturan yang berlaku di wilayah kami. Masih memicingkan kedua matanya. Di situ Ferdi masih mencoba berpikir positif. Dia pun berucap di dalam batinnya, "Halu kali itu orang, kecapean kali dari ladang. Orang mau mandi, ingin bersih-bersih, malah diomelin, dibilang mau mengotori." Ferdi yang masih belum sadar akan peringatan itu, dia masih tetap santai and stay cool. Lalu dia pikir kalau kakek itu ingin menggunakan toilet juga. Kemudian seraya berucap pada sang kakek, "Silahkan duluan, kek," sambil jempolnya menunjuk ke pintu toilet. Akan tetapi si kakek itu tak menjawab. Ternyata dugaannya salah. Si kakek itu hanya mencuci cangkulnya di keran air samping, lalu seperti orang mengasah cangkul dengan batu hitam di tangan kanannya sambil menyiraminya dengan air. Namun matanya terus melotot, padahal cangkulnya saat itu tidak kotor sama sekali. Tak mau ambil pusing, Ferdi masuk ke toilet. Selesai mandi, Ferdi cari si kakek aneh itu. Namun sudah tidak ada lagi di tempat mencuci cangkulnya. Lalu Ferdi bergegas gabung dengan teman-temannya di depan pos pendaftaran. Dengan segera Ferdi menanyakan ke petugas pos jaga, "Di belakang ada kebun sawah milik warga ya, Kang?" Orang itu menatapnya heran dan menjawab, "Di belakang hutan, Bang." "Memang kenapa abang tanya itu?" "Tidak apa-apa, Kang, tanya aja," jawab Ferdi. Lalu salah satu petugas itu berucap pada Ferdi, "Bang, abang kan dari Jakarta. Saya pesan jangan berbuat aneh-aneh di tempat asing, apalagi hutan lindung ya." Ferdi menjawab, "Pesanan siap diantar, Kang," sambil tertawa. Lalu menawari penjaga itu rokok yang sedang dipegangnya. Tapi orang itu menolak. Lalu Ferdi diam sejenak, memikirkan kejadian aneh barusan. Ferdi cuma bisa berucap dalam batinnya, mungkin orang stres kali tadi, karena akibat tekanan dari keluarga atau apalah itu. Tahulah." Tak mau ambil pusing. Bergegas dia rapikan tas kerilnya agar lebih nyaman Ferdi gendong ketika mendaki. Setelah semua administrasi selesai, lalu mereka mulai pendakian itu dan tanpa berdoa terlebih dahulu. Pendakian pertama, yakni jalan beraspal mulus dari kantor pengelola hingga ke gerbang rimba. Meski beraspal, jangan menganggap remeh trek tersebut. Jalan tersebut terbilang sangat menanjak. Panjangnya pun sekitar 1,5 kilometer dengan kemiringan mencapai 45 derajat. Sebagian pendaki menganggap jalan aspal tersebut sebagai pemanasan sebelum menjajal jalur salak yang sesungguhnya. Setibanya mereka di gerbang rimba, pos kancil menuju pos bajuri, pintu masuk pendakian. Papan besi tua dan berlumut sedikit menambah kesan mistis dari Gunung Salak ini. Dari pintu inilah pendakian salak yang sebenarnya baru dimulai. Setelah berjalan 10 atau 15 menit dari gerbang itu, dari sini Ferdi melihat sosok kakek itu lagi. Kakek itu berdiri di balik rimbunnya hutan, menatap Ferdi dengan tajam, sambil telunjuknya menunjuk ke arah Ferdi. Ferdi lihat dari mulut kakek itu bergerak, seperti orang berucap. Namun entah apa yang diucapkan sang kakek, Ferdi pun tak mengerti. Namun sepertinya kakek itu sedang marah kepadanya. Akan tetapi Ferdi mengabaikannya. Lantas kakek itu pergi, menghilang di antara rimbunnya hutan. Mereka terus berjalan, dan sesampainya di pos bajuri, mereka istirahat sejenak untuk berhenti.
lalu merokok, dan di situ Danar membakar lintingan tersebut. Setelah itu Danar berucap, "Lanjut jalan yuk." Mereka pun lanjut berjalan dan setelahnya melalui persimpangan kiri ke kawah. Lalu mereka mengambil kanan ke puncak Salak 1. Akan tetapi Ferdi merasa ada yang janggal pada saat itu. Secara tiba-tiba kakek tua itu ada lagi di atas jalur pendakian dengan beberapa ekor kambing di depannya sambil menatap tajam ke arah Ferdi seperti orang marah. Lalu seingatnya pada saat itu, Ferdi beranikan diri untuk mendatangi kakek itu dengan tujuan mendekatinya dan menyapa sang kakek tua tersebut. Ferdi berjalan hingga tak sadar kalau dirinya keluar dari jalur pendakian. Seketika kakinya terperosok. Ternyata itu adalah jurang yang di bibir-bibir tebing tidak terlalu dalam, ditumbuhi pohon yang tidak terlalu besar. Ferdi langsung tergelincir antara 3-4 meter ke jurang, tapi untung tas keril miliknya tersangkut di pohon sehingga dapat menahan tubuhnya agar tidak terperosok lebih dalam lagi. Setelahnya, dengan kedua netra yang menangkap sisi buram area di sekitar, Ferdi melihat ternyata sang kakek beserta kambing-kambing miliknya melayang, terbang di atas dedaunan. Sungguh di luar logika dan nalar manusia. Ferdi mendongakkan kepala, melihat ke atas. Tampak teman-temannya meneriaki. Tapi seketika itu juga pandangannya semakin kabur. Ferdi hilang kesadaran. Ia pingsan. Berada di antara dua gerbang, antara alam lain atau alam mimpi, dia pun tak tahu. Yang jelas, Ferdi melihat kalau kakek tua berbaju hitam yang membawa cangkul itu, yang Ferdi lihat di bawah pada saat awal pendakian, datang menghampiri Ferdi dengan memberikan cangkul miliknya sebagai pegangan agar Ferdi bisa naik ke atas. Akan tetapi di luar dugaan, ketika Ferdi menggapai cangkul itu, si kakek malah melepas cangkulnya. Lalu kakek itu mendorong sebuah batu yang berukuran cukup besar, membuat batu tersebut menimpa dan menutupi dada, tangan kiri, dan sebagian wajah Ferdi. Kondisi Ferdi saat itu seperti memeluk batu besar, tapi dengan tangan kiri tertindih batu besar itu. Namun di saat itu pula, datanglah sosok kakek bersorban putih, berdiri, namun melayang di sebelah Ferdi yang sedang tertimpa batu besar. Ferdi sendiri tak tahu dari mana munculnya sosok kakek bersorban tersebut, dan secara tiba-tiba kakek bersorban mengulurkan tangannya ke Ferdi agar bisa digapai sambil tersenyum menatap Ferdi. Kakek bersorban seraya berkata pada sosok kakek tua pembawa cangkul, "Tugasmu di sini hanya menjaga wilayahmu, bukan untuk mengakhiri hidup anak ini." Kakek bersorban lanjut berucap, "Hadapi aku jika memang kamu inginkan anak ini." Lalu si kakek bersorban itu mengangkat tangan kanan, seperti meminta sesuatu ke atas. Ferdi melihat cahaya putih dari tangan kanan kakek bersorban putih yang layaknya seperti seorang kiai atau syekh. Tangan kiri beliau memegang tangan Ferdi sambil berucap, "Sabar ya cu, sebentar aku selesaikan masalah kecil ini terlebih dahulu." Seketika cahaya putih di telunjuk tangan kakek bersorban itu membesar dan melesat ke tubuh kakek yang membawa cangkul berbaju hitam itu. Di situ dia melihat tubuh si kakek pembawa cangkul langsung terpental dan seketika berubah menjadi sosok bungkusan putih dengan kain kumal. Ada beberapa bercak darah, disertai bau amis bercampur bau bangkai. Sambil teriak
dan suaranya berubah menjadi geraman yang sangat menggelegar dan mengerikan. Lalu si kakek bersorban dengan mudah meniup batu besar yang menutup tubuh Ferdi. Seketika itu juga berubah menjadi batu-batu kecil layaknya sebuah kerikil. Seraya berucap kepada Ferdi, "Itulah wujud asli makhluk itu, cu. Pulanglah, cu. Di sini bukan tempatmu. Hidupmu masih panjang. Masih banyak urusan yang harus kamu selesaikan." Sambil tersenyum menatap Ferdi. Di sisi lain, pada saat itu, saat mereka ingin melanjutkan pendakian setelah berhenti, si Eung berucap, "Bor, masih kuat? Wajahmu pucat sekali. Kalau lihat hal aneh jangan diladeni, cuekin saja. Di sini ini memang habitat mereka." Lalu Ferdi berjalan keluar jalur. Seketika itu dia jatuh ke jurang yang memang kiri dan kanannya jalur pendakian itu jurang. Lalu teman-temannya panik. Dengan sigap, Danar dan yang lain turun untuk mencari bantuan. Sesampai di jalur beraspal, sebelum masuk pos kancil, Danar mendapati seseorang membawa mobil pick-up. Lalu dia menghampiri sopir itu dengan nada panik, meminta tolong dan si sopir itu pun turun. Lalu membawa tali tambang besar-besar yang tergulung di atas mobil pick-up-nya. Sesampainya di atas tempat Ferdi jatuh tadi, tambang itu dililitkan ke pohon besar dan satunya lagi diikat ke tubuh Danar, lalu turun ke jurang dan mengangkat tubuh Ferdi naik ke atas. Setelah proses evakuasi itu, di atas Ferdi mengejang dengan sangat hebat sambil menggigit lidahnya sendiri seperti orang menahan sakit. Dengan sigap, temannya yang bernama Eung memasukkan jarinya ke mulut Ferdi untuk digigit agar lidah Ferdi tidak putus. Lalu Ferdi diangkat menuju bawah, dinaikkan ke atas mobil pickup itu untuk dibawa turun ke posko pendakian. Dan pada saat itu juga Ferdi masih belum siuman. Agak lama, akhirnya Ferdi siuman dan dia pun bertanya, "Aku di mana, Bor?" Seketika itu pula pikirannya blank. Ferdi lupa akan semua yang sudah dialaminya. Bahkan dia pun lupa siapa saja teman-temannya yang berada di sampingnya pada saat itu. "Sudah, Bor, istirahat saja." Lalu teman-temannya berinisiatif untuk membuka tenda yang kebetulan pada saat itu sudah hampir pukul 6 sore. Mereka memasang tenda di aliran sungai yang kebetulan camping ground dekat posko pendakian tersebut. Sesampai di situ, teman-temannya membuka tenda dan menyiapkan perlengkapan memasak. Ferdi hanya bisa duduk melamun di situ, ditemani Eung dengan wajah yang memancarkan kecemasan. "Apa yang kamu rasakan?" tanya Eung. Ferdi menjawab, "Maaf, kita jadi batal ke puncak, Bor." "Sudahlah, Bor, tak usah dibahas," ucap Eung. "Di sini kita camping juga kan, enak pula. Depan kita ada air yang mengalir, Bor." Sela Agus. "Bagaimana keadaan tubuhmu sekarang, Bor?" Lanjutnya bertanya. "Tanganku sakit, Bor. Rasanya kayak habis tertimpa batu yang sangat besar," jawab Ferdi. Ferdi kembali ditanya, "Bor, logistik di kerilmu?" Ferdi hanya menjawab dengan wajah bengong tanpa kata sambil memegang teh manis hangat yang diberikan oleh Danar. "Sudah, kamu masuk tenda saja, tidur. Tidak usah terlalu dipikirkan. Besok siang kita pulang." Ferdi menuruti. Dia istirahat dan tidur, lalu terbangun di pagi hari sekitar pukul 7 dan langsung menyantap mie instan dengan topping sosis yang sudah dimasakkan oleh si Danar.
Pukul 10, kesadarannya berangsur pulih. Ferdi coba membantu Agus yang sedang mencuci nesting yang telah dipakai masak tadi. Lalu, mereka merapikan perlengkapan dan melipat tenda. Bahkan sampai saat itu dia masih lupa kalau dirinya ternyata masih membawa keril. Lalu Ferdi kembali pingsan, dan saat siuman dia sudah berada di Jakarta. Semuanya seakan tidak terjadi apa-apa. Sampai sekarang, Ferdi masih belum bisa mencerna dari setiap kejadian aneh yang dia alami pada saat itu. Semua terasa seperti mimpi singkat yang benar-benar singkat. Ferdi seakan tengah menyaksikan pertarungan yang mirip seperti dalam video game. Ferdi memang bisa merasakan kehadiran mereka yang tak terlihat, tapi dia terkendala untuk berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata tersebut. Ambil sisi positif dari kejadian ini. Setiap kita berkunjung ke tempat manapun, maka sadarlah kalau kita itu tamu, dan setiap wilayah atau daerah punya aturan yang sudah ditetapkan. Maka seharusnya kita bersikap santun, selayaknya tamu yang datang untuk bertamu. Hargai mereka yang lebih dulu ada di tempat itu, walaupun mereka tak terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wait Bob, gimana kabarnya nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita horor berjudul Langit Biru di Pendakian Gunung Salak 2013 yang ditulis oleh akun Twitter Rama Atmaja. Sebelum ceritanya lanjut, alangkah baiknya bantu support lembar misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya lembar misteri nggak akan berkembang, Bo. Ini juga nggak kalah penting, Bo. Jangan lupa support juga akun Twitter Rama Atmaja dengan cara follow akunnya yang saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kuy, kita simak ceritanya. Peringatan dari sang penjaga wilayah, kakek cangkul. Itulah wujud asli makhluk itu, cu. Pulanglah, cu. Di sini bukan tempatmu. Hidupmu masih panjang. Masih banyak urusan yang harus kamu selesaikan. Pada tahun 2013, Ferdi dan beberapa temannya melakukan pendakian ke Gunung Salak 1 via Cidahu. Pada saat itu, Ferdi mengalami kejadian di luar nalar yang sulit dicerna secara logika oleh kebanyakan orang. Jumat malam pukul 19, selepas pulang kantor dan baru sampai rumah, Ferdi melihat teman-temannya sedang asik berkumpul, yang kebetulan depan rumahnya adalah tempat tongkrongan mereka. Sebagian dari teman seusianya itu, ada yang masih kuliah dan ada pula yang sudah bekerja. Di situ ada Danar, Eung, Agus, dan beberapa temannya yang lain. Di hari itu, Ferdi masih berumur 24 tahun. Dia yang waktu itu masih muda, namun terbilang sudah mapan, karena penghasilannya bisa dikatakan di atas rata-rata kebanyakan orang. Setidaknya bisalah jadi menantu idaman. Singkatnya, si Danar yang aktif sebagai anggota Mapala di kampusnya yang berada di daerah Jakarta Selatan, yang pada saat itu sedang nongkrong dan mulai sibuk dengan tas kerilnya. Ferdi pun bertanya,
Mau mendaki kemana, Bor? Mendaki Gunung Salak via Cidahu, Bor. Yuk berangkat, nanti sekitar jam 2-an. Ajak Eyung menjawab pertanyaan Ferdi yang diperuntukkan ke Danar. Ferdi diam untuk sejenak sambil berpikir. Salak lagi. Jujur, meskipun aku sudah pernah mendaki Gunung Salak beberapa kali, tapi gunung ini bisa dikatakan minim bonus di setiap trek pendakiannya. Kecil-kecil cabai rawit. Berawal saat Ferdi masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dia dan 10 temannya mendaki. 5 masih SMP dan 5-nya lagi orang dewasa yang pada saat itu sudah kuliah. Ayolah Bor, Sabtu Minggu kita menikmati alam bebas. Tidak bosan apa di depan komputer kantor terus? Ucap Agus menimpali jawaban Eyung. Iya, oke, boleh. Berapa orang Bor? Ucap Ferdi menyanggupi sambil bertanya balik. Ya ini, kita semua, jawab Eyung. Di saat itu Ferdi lupa ingat ada berapa orang, antara 8 atau 9 orang. Lalu dia pun kembali berucap, ayolah Bor, kita rileks sejenak. Alasan Ferdi mengiyakan ajakan itu karena sudah pernah mendaki ke Gunung Salak sebanyak 2 kali pada saat itu. Ferdi berpikir sejenak, masih ada waktu karena aku memang sudah janji dengan teman yang lain di salah satu kafe di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Kedatangannya ke kafe itu untuk membahas rencana gigs yang akan Ferdi dan temannya adakan. Dia pun bergegas ke kafe tersebut. Lalu setibanya di kafe, Ferdi memesan dan minum bir sambil berdiskusi perihal membuat acara musik atau gigs itu, sambil menikmati live musik bergenre rock. Karena ingin mendaki dengan teman-teman di sekitar rumahnya, Ferdi pun langsung pamit sama teman-teman yang ada di kafe itu sekitar pukul 22. Sesampainya di rumah, waktu menunjukkan angka 23. Ferdi langsung menyapa teman-temannya itu yang kebetulan masih menongkrong di depan rumahnya. Jadi ikut Bor? Tanya Danar. Jadi Bor, jawab Ferdi. Berangkat kita Bor, jawab temannya yang lain. Sebentar ya, aku mau prepare dan packing dulu, ucap Ferdi. Oke Bor, perlu bantuan tidak nih? Tanya Danar. Tidak usah Bor, slow aja, jawab Ferdi singkat. Tak butuh waktu lama, semuanya telah siap karena semua pelengkapnya mendaki sudah ada. Dengan membawa keril, dia pun keluar rumah, lalu bergabung dengan teman-temannya yang ada di depan rumahnya. Mereka pun mengecek ulang semua perlengkapan guna pendakian nanti, dan dirasa semuanya telah siap. Mereka pun mulai berjalan menuju terminal Kalideres. Waktu itu sudah pukul 1 dini hari, akan tetapi tetap saja mereka dapat bus yang berangkat jam 5 pagi. Hal itu karena ide dari Danar untuk berangkat jam sekian. Selama perjalanan, tidak ada kejadian ganjil sedikit pun, dan Ferdi pun memilih tidur, karena dari semalam dia tak tidur. Diakibatkan sewaktu menunggu bus di terminal, botol cap orang tua menemaninya yang terbungkus plastik kresek berwarna hitam, lengkap dengan sedotan. Singkatnya, bus sampai Sukabumi pukul 9 atau 10 pagi. Lalu mereka menyewa angkot. Sesampainya di pos Cidahu, lantas sebagian orang mengurus simaksi dan sebagian lainnya mengecek ulang konsumsi. Saat itu, secara tiba-tiba, Danar menitipkan sebuah bungkusan coklat pada Ferdi, yang dia tahu kalau bungkusan itu ialah daun kering.
Lalu Danar pamit untuk pergi mandi, dan Ferdi pun berniat mandi pula. Di situ ada toilet yang membelakangi hutan, letaknya tepat di belakang pos pendakian. Pada saat itu, Ferdi merasakan kegerahan yang benar-benar gerah, sampai sekujur badannya basah karena keringat. Namun aneh, teman-temannya yang lain merasakan hawa yang berbeda. Mereka kedinginan. Ferdi langsung ke toilet, bergegas untuk mandi. Akan tetapi, saat baru sampai di toilet, berniat mau mandi, dia melihat ada sosok kakek berpakaian serba hitam dengan celana sepanjang bawah lutut berwarna hitam pula, lengkap dengan ikat kepala berwarna hitam. Semuanya yang kakek itu kenakan berwarna hitam, dan sosoknya mirip seperti seorang petani di zaman dahulu, atau lebih persisnya zaman kerajaan. Sepintas saat Ferdi perhatikan dengan seksama, sosok kakek itu mirip seperti seorang dukun, dan kakek itu pun datang dari balik pepohonan besar, lalu mendekat ke arah Ferdi sambil membawa cangkul di pundaknya. Sosok kakek itu menghampiri Ferdi, berdiri di depan pintu toilet dengan tatapan sinis, melotot ke arah Ferdi. Lalu sosok itu pun berucap, "Jangan kotori tempat kami. Siapapun dia yang berkunjung ke wilayah kami, maka dia harus ikuti peraturan yang berlaku di wilayah kami." Masih memicingkan kedua matanya. Di situ Ferdi masih mencoba berpikir positif. Dia pun berucap di dalam batinnya, "Halu kali itu orang, kecapean kali dari ladang. Orang mau mandi, ingin bersih-bersih, malah diomelin, dibilang mau mengotori." Ferdi yang masih belum sadar akan peringatan itu, dia masih tetap santai and stay cool. Lalu dia pikir kalau kakek itu ingin menggunakan toilet juga. Kemudian seraya berucap pada sang kakek, "Silahkan duluan, kek," sambil jempolnya menunjuk ke pintu toilet. Akan tetapi si kakek itu tak menjawab. Ternyata dugaannya salah. Si kakek itu hanya mencuci cangkulnya di keran air samping, lalu seperti orang mengasah cangkul dengan batu hitam di tangan kanannya sambil menyiraminya dengan air. Namun matanya terus melotot, padahal cangkulnya saat itu tidak kotor sama sekali. Tak mau ambil pusing, Ferdi masuk ke toilet. Selesai mandi, Ferdi cari si kakek aneh itu, namun sudah tidak ada lagi di tempat mencuci cangkulnya. Lalu Ferdi bergegas gabung dengan teman-temannya di depan pos pendaftaran. Dengan segera Ferdi menanyakan ke petugas pos jaga, "Di belakang ada kebun sawah milik warga ya, Kang?" Orang itu menatapnya heran dan menjawab, "Di belakang hutan, Bang." "Memang kenapa abang tanya itu?" "Tidak apa-apa, Kang, tanya aja," jawab Ferdi. Lalu salah satu petugas itu berucap pada Ferdi, "Bang, abang kan dari Jakarta. Saya pesan jangan berbuat aneh-aneh di tempat asing, apalagi hutan lindung ya." Ferdi menjawab, "Pesanan siap diantar, Kang," sambil tertawa. Lalu menawari penjaga itu rokok yang sedang dipegangnya. Tapi orang itu menolak. Lalu Ferdi diam sejenak, memikirkan kejadian aneh barusan. Ferdi cuma bisa berucap dalam batinnya, "Ah, mungkin orang stres kali tadi, karena akibat tekanan dari keluarga atau apalah itu. Ah, tahulah." Tak mau ambil pusing. Bergegas dia rapikan tas kerilnya agar lebih nyaman Ferdi gendong ketika mendaki.